Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 untuk memenuhi tugas dari mata kuliah praktikum PBE modul 4 yang dimana membahas tentang eh, pengukuran daya 3 alat ukur. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Daniel Faisal. Nama saya Nawal Pariki Batullah. Dan saya Muhammad Rafi Aditya. Nama saya Randy Abdul Aziz. Di sini saya menyampaikan tujuan dari praktikum, yaitu dapat mengetahui cara pemasangan alat ukur. Yang kedua, dapat mengetahui dan memahami metode-metode pengukuran daya. Untuk selanjutnya, dasar teori disampaikan teman saya. Ya, untuk dasar teori di sini praktikum ini membahas tentang penggunaan alat ukur 3 alat ukur, yaitu dengan menggunakan voltmeter, 3 voltmeter dan 3 ammeter. Anjing tadi scroll sama. Baik, pada modul 4 ini pengukuran daya satu fasa yang dilakukan dengan 3 alat ukur, yaitu yang dimana rangkaian pertama menggunakan 3 voltmeter, yang dimana masing-masing voltmeter tersebut fungsinya berbeda-beda, yaitu voltmeter pertama atau P1 untuk mengukur tegangan pada beban, voltmeter kedua atau P2 mengukur tegangan pada tekanan seri R, voltmeter 3 atau P3 mengukur tegangan total sumber, yang dimana untuk mencari P3 persamaannya itu P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat ditambah 2P1 dikali P2 cos P, dengan P adalah sudut fasa antara tegangan dengan arus dan pada beban. Selanjutnya yaitu rangkaian dengan 3 alat ukur, yaitu 3 ampermeter, yang dimana ampermeter pertama berfungsi untuk mengukur arus pada beban, ampermeter kedua atau A2 mengukur arus pada tahanan seri R, ampermeter ketiga mengukur arus total dari sumber, yang dimana persamaannya yaitu I3 sama dengan I1 kuadrat ditambah I2 kuadrat ditambah 2 kali I1 dikali I2 cos P, yang dimana P adalah sudut fasa antara tegangan dan arus pada beban. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa-apa saja yang dilakukan pada praktikum modul 4 kali ini. Untuk yang pertama, kami memakai 2 rangkaian. Untuk rangkaian yang pertama yaitu rangkaian dengan metode 3 voltmeter. Untuk rangkaian yang kedua adalah rangkaian dengan metode 3 ampermeter. Nah, lalu selanjutnya pada tiap rangkaian kami menggunakan kombinasi resistor yang berbeda. Untuk pada metode 3 voltmeter kami menggunakan 2 resistor. Resistor yang pertama bernilai 470 ohm. Lalu untuk resistor yang kedua bernilai 23 kilo ohm. Di sini saya menyampaikan untuk pada rangkaian yang kedua dapat mengetahui cara pemasangan alat ukur. Terdapat 2 dapat mengetahui resistor juga, namun berbeda nilai. Untuk nilai R1-nya yaitu 2 kilo ohm. Teman saya. Lalu untuk nilai R2 98 kilo ohm. Ini membahas tentang pada tiap rangkaian fungsi dari resistor 2 sama, yaitu sebagai beban dari anjing tadi scroll sama. Dilakukanlah pengukuran pada tiap-tiap rangkaian. Untuk rangkaian yang pertama didapat hasil tegangan yaitu tegangan yang pertama V1 sebesar 24,4 volt, lalu V2 0,5 volt, lalu V3 24,9 volt. Setelah itu dilakukan perhitungan untuk mencari cos V dari rangkaian yang pertama. Nah, didapatlah hasil 1 untuk cos V rangkaian yang pertama. Lalu dicari nilai si
arus totalnya untuk rangkaian yang pertama dan didapat hasil sebesar 0,01,106 ampere. Lalu dilakukan juga perhitungan untuk mencari daya yang dipakai itu sebesar 0,0259 watt. Lalu pada rangkaian yang kedua terdapat 3 arus, yaitu arus yang pertama sebesar 0,07 miliampere, lalu arus kedua 3,53 miliampere, lalu I3 sebesar 3,6 miliampere. Dilakukan perhitungan Kospi juga terhadap rangkaian yang kedua ini dan didapat hasilnya sebesar 1. Lalu dicari perhitungan juga untuk tegangannya dan didapat 6,86 volt. Lalu dilakukan perhitungan juga untuk mencari daya yang dipakai, yaitu sebesar 0,0247 watt. Lalu dari hasil pengukuran dan juga perhitungan dapat disimpulkan terdapat hubungan antara teori dengan praktikum yang dilakukan. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada poin F, di mana poin F itu sendiri adalah sebuah pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan pertama yaitu gambarkan grafik P sama dengan Pi kali I dari percobaan A dan B. Nah, untuk grafiknya itu ada di sebelah sini, yang mana pada grafik pertama yaitu untuk menentukan Pi total Pi. Nah, untuk hasil grafiknya ini untuk Pi total Pi, dan untuk perhitungannya akan nanti dijelaskan di soal kedua. Nah, untuk grafiknya yaitu hasilnya 0,052788 watt dan satuan watt. Nah, untuk I1 juga sama, perhitungannya ini akan dijelaskan di pertanyaan kedua. Nah, untuk I totalnya itu yaitu 0,049382 watt. Nah, untuk P sama dengan Pi kali I, di mana yang hasil tadi Pi total sama I total dikalikan, yang mana hasilnya adalah 0,00260682 watt. Nah, untuk selanjutnya itu ada nomor 2. Nah, untuk ada nomor 2, yang mana soalnya itu adalah hitunglah perbandingan daya antara percobaan A dan B. Nah, untuk melakukan perbandingan daya, kita memerlukan data beban RA dan RB. Nah, untuk RA-nya sendiri terdapat 3 tegangan dan 1 arus. Dikarenakan 1 arus, berarti 3 tegangan ini dikalikan dengan arus yang sama, dan hasilnya sudah ada di tadi grafik, sama saja hasilnya dengan yang tadi pada grafik pertama. Nah, untuk RB-nya itu ada pada grafik yang kedua. Nah, untuk semuanya sama saja. Nah, untuk perbandingan daya totalnya itu menggunakan rumus Pi total A atau Pi total dibagi I total, yang dimana hasilnya itu 1,0689 watt. Nah, untuk mencari perbandingan daya total, untuk membandingkannya yaitu Pi total sama dengan hasil ini tadi,
dikalikan dengan yang I total, maka terdapatlah perbandingan daya totalnya. Nah, untuk perbandingan daya totalnya itu sendiri yaitu beban RA menghasilkan daya sekitar 7% lebih besar dibandingkan beban RB. Nah, untuk pertanyaannya itu udah segitu. Dan ya, itulah untuk poin F. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nawab, yaitu kesimpulan. Nah, untuk selanjutnya ini adalah kesimpulan dari kesimpulan yang tadi teman-teman saya sampaikan, yaitu percobaan ini berhasil membuktikan bahwa pengukuran daya satu fasa dapat dilakukan menggunakan metode 3 alat ukur, baik menggunakan 3 voltmeter maupun 3 ampermeter. Nah, dalam metode 3 voltmeter ini daya beban atau P dapat dihitung hanya dengan mengukur 3 tegangan, yaitu V1, V2, dan V3, dan mengetahui nilai tahanan seri atau R, yaitu persamaan daya yang digunakan adalah P sama dengan 1/2R dikali V3 kuadrat dikurangi V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Nah, dalam metode 3 ampermeter, daya beban atau P dapat dihitung hanya dengan mengukur 3 arus, yaitu I1, I2, dan I3, dan mengetahui nilai tahanan tambahan atau R. Persamaan daya yang digunakan adalah P sama dengan R/2 dikali 1 I3 kuadrat dikurangi I2 kuadrat dikurangi I1 kuadrat. Nah, hasil yang diperoleh menunjukkan nilai daya yang relatif mirip antara kedua metode, yaitu 0,0259 watt untuk rangkaian A dan untuk rangkaian A 0,0247 watt. Untuk rangkaian B yang mengidentifikasi bahwa kedua metode tersebut valid digunakan untuk mengukur daya beban pada rangkaian satu fasa.